sebagai informasi yang tidak benar. Ternyata tak ada tidak masalah saja. Jaga atau enggak? Undang-undangnya kita mulai sedikit aku ya. Kenapa? Kalau memang nggak jumpa, undang-undang yang kita jangan dipaksa. Sekarang ganti dulu. Kan bukan memaksakan. Soalnya yang kali bahas tentang pengalaman ada nanti undang-undang yang kalian akan tentang informasi luas. Dia cari tadi dicari ya. Revisi nanti, jangan sampai undang-undang lain cuma 2, ada yang benar cuma 2. Jangan sampai juga kali 24, karena 2 juga lihatku. Terus ini, itu bicara alternatif. Ini jangan ada sini. Baru kayak gini. Cuma 3 bagus deh. Ibadah kan sudah sangat apa sih yang kita alternatif itu? Kalau orang yang baca pertanyaan ini, sekali mana tahu apa itu jalan alternatif? Apa tidak alternatif? Dalam penjelasan alternatif itu merupakan upaya dalam mencegah kalau ada permasalahan. Maksudnya apa? Baru Indonesia dari satu itu sudah semuanya tahu. Tidak masalah sih yang bisa juga. Cuma kita sudah jelas bahwa tidak alternatif, bla. Ada tiga alternatif yang kali ini adalah dan pertama contohnya ini jangan diam tidak ada kepala tiba-tiba ada ekornya. Saya rasa bisa tidak juga ada sebelum buat itu juga saya yang belum reaksi momen karena kembali. Oke, saya rasa itu aja. Selanjutnya saya akan next. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri yang telah memberikan klarifikasi dan juga pertanyaan kepada tim panel. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri. Pada tim panel 1 dan tim panel 2 kami silakan untuk meninggalkan ruang. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan seniman atau hiburan dari kelompok 3 kelas D berupa puisi yang berjudul Ketimpangan Distribusi di Balik Desentralisasi. Kepada tim hiburan kami persilakan untuk memasuki ruangan. Sehingga ada kelompok ini memastikan kesempatan berjudul Ketimpangan Distribusi di Balik Desentralisasi. Kekuasaan bukan monopoli yang mengendap di ibu kota, memeras seperti beton, tersumbat di jalan tol yang macet. Otonomi adalah janji yang digantungkan pada dahan rapuh. Di ayun angin Metro 3 bisa berburu-buru oleh. Tapi kita masih percaya, seperti nenek moyang kita percaya pada hujan setelah kemarau, pada distribusi yang adil, pada tangan-tangan yang tak sakau, pada hati-hati yang tak terbagi-bagi. Ia seperti cahaya matahari pagi yang tak pilih-pilih daun untuk dititipi embun. Tak ada yang terhalang, tak ada yang terbuang. Ia menyapa jendela pusat dan genteng yang letak dengan hangat yang sama. Desentralisasi bukan angka, bukan sekedar tabir di lapangan tahunan, bukan pesta pora di balai kota. Ia adalah waktu napas baru, udara segar sampai ke kamu-kamu, ke udara yang
jangan sampai ke kampung paling pelosok, ke bukit-bukit terpencil, ke mulut-mulut sungai yang bisu. Agar hidupnya tidak tersesat, agar ia tak diam tercekik pusat seperti ikan-ikan dalam jaring yang melepaskan sang air, agar ia bisa bernapas lega, menang bebas di sungai sendiri dan berkata, kekuasaan akhirnya sampai juga ke sini, ke rumah kami. Terima kasih. Demikian penampilan persembahan selingan atau hiburan dari kelompok 3 kelas B. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Pada hiburan kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim yang 3 dan tim yang 4 mengenai kebijakan kelas, kebijakan publik, dan rencana tindakan atau rencana kerja pada tim yang 3 dan tim yang 4. Kami persilakan memasuki ruangan. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Di sini kami dari tim panel 3 akan mempresentasikan hasil kebijakan kelas yang kami usulkan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandra Mulia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri. Sekian perkenalan singkat dari kami. Baik, di sini saya akan memaparkan kebijakan kelas terkait permasalahan. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, di sini saya akan memaparkan kebijakan kelas terkait permasalahan yang ada di panel 1, yaitu keterbatasan sumber daya. Yang dimana keterbatasan sumber daya ini menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian di Indonesia. Yang dimana keterbatasan sumber daya ini dapat berupa keterbatasan dana dan kurangnya infrastruktur. Padahal pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Namun kenyataannya keterbatasan sumber daya ini seperti keterbatasan dana dan kurangnya infrastruktur masih sangat dirasakan di daerah seperti contoh studi kasus di Desa Ciponyong Kabupaten Ciamis. Seperti contoh studi kasus di Desa Ciponyong Kabupaten Ciamis terjadi karena lahan pertanian yang terbatas dan ketersediaan air yang tidak menentu. Yang dimana hal ini menyebabkan produksi pangan desa tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, adapun kebijakan yang kami usulkan, yang dimana mengajarkan kreativitas dalam pemanfaatan bahan pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian. Dan setelah itu, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan dukungan terhadap pembangunan desa agar prinsip kebersamaan dan keadilan terpenuhi. Dan kemudian itu melakukan sosialisasi tentang pentingnya efisiensi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya memberikan pemaparan pada kebijakan kelas dari permasalahan yang kami angkat, yaitu tentang minimnya partisipasi masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi secara jelas menjamin hak masyarakat atas keterbukaan
informasi. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, terutama dalam hal akses informasi yang mudah untuk dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Artinya di sini kurangnya informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dapat menghambat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Adapun contoh kasus yang kami angkat di sini yaitu contoh kasus minimnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Program pembangunan yang gagal melibatkan partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya akses informasi. Meskipun undang-undang terbuka informasi publik telah memberikan kerangka hukumnya, namun tetap saja kurang efektif. Perlu juga komunikasi satelit dan literasi digital dengan masyarakat. Artinya hanya dengan memberikan kerangka hukum saja belum tentu efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Perlu juga pemahaman dan akses informasi perlu juga ditingkatkan melalui strategi komunikasi dan penguasaan teknologi digital. Oleh karena itu, adapun kebijakan keras yang kami usulkan di sini yaitu dengan melakukan pengumuman terbuka tentang data penerima bantuan diumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu dengan melakukan menyediakan saluran pengaduan untuk melakukan penyimpangan agar segera ditindaklanjuti. Yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan produktif kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ujian kelas dan permasalahan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyaluran dana bantuan sosial di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius dan berdampak luas pada kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang